fi sabilillah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan dari keutamaan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak kepada tulabul ilm untuk mereka ini agar tidak keluar dari jihad, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mereka mempelajari ilmu agama. Dan juga untuk mengetahui hadis yang seringkali disampaikan para ustaz kita, yang hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya agar Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya agar menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya mengerti ilmu agama. Yufaqihu fid din. Kata yufaqihu fid din artinya memahami ilmu agama, karena al-fiqh, kata al-fiqh menurut para a'immatus salaf, para ulama salaf, bukan hanya berhenti kepada fikih ahkam al-amaliyah al-muktasabah. Itu bukanlah berarti, bukan sekedar fikih terkait dengan hukum-hukum amal perbuatan seperti wudu, salat dan yang semisalnya. Namun al-fiqh inda a'immatus salaf yaitu segala sesuatu terkait dengan ilmu agama, ilmu tauhid, ya, ilmu akhlak, ilmu Quran, sunnah, dan keseluruhannya dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari hadis ini kita juga mengambil hikmah bahwa jika seseorang tidak memahami ilmu agama, maka orang itu tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan membuat dia mengerti ilmu agama. Maka jika kita di jalur ini sedang belajar dan menuntut ilmu agama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di antara para thalibul ilm, para penuntut ilmu. Dan afwan, dalam menuntut ilmu ini tidak ada istilah kibar dan shighar. Ini anak gelisah untuk sebut anak ustaz kibar. Allah musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Anak talibul ilm, anak talibul ilm, dan merasa tidak ada seorang talibul ilm merasa dirinya kabir. Abadan. Saya tidak pernah tahu, hatta setelah Syekhul Islam Ibn Taymiyah sekalipun, beliau seringkali membahasakan dirinya sebagai talibul ilm. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, imam, seorang imam muhaddits mujaddid di zaman ini. Antum dengarkan banyak rekaman-rekaman suara beliau di YouTube. Dalam majelis-majelis ilmu, beliau selalu membahasakan dirinya, ana talibul ilm, aku penuntut ilmu. Subhanallah. Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak ada orang besar dalam terhadap ilmu. Semuanya kecil di hadapan ilmu ini. Dan kita semuanya adalah para penuntut ilmu, pencari ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali al-ghayth, kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجاجر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang risalah yang beliau bawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perumpamaan risalah yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya. Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah utus aku dengannya, kamathalil ghaithil katsir, seperti hujan yang deras.
Nabi SAW menyampaikan, memberikan perumpamaan kebenaran, hidayah ini seperti hujan yang deras, karena di situ mengandung kehidupan, di situ mengandung manfaat yang sangat banyak. Dan sikap atau hati manusia di dalam menerima ilmu ini beragam. Ada hati, kata Nabi SAW, asaba ardan fakana minha naqiyatun. Tanah, hujan ini ada yang mengenai tanah yang subur, tanah yang baik. Qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Dia menyerap air dan menumbuh-numbuhkan tanaman yang banyak. Ini hati yang paling baik. Ya, dia bisa menyerap ilmu dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang manfaat itu untuk dirinya dan manfaat itu untuk orang lain. Dia serap ilmu itu, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan ini tumbuhnya tanaman yang dimaksud adalah amal perbuatan dan juga keberkahan di dalam dakwah. Karena ketika seseorang menyerap air, ya, satu tanah ini menyerap air, atau seseorang itu dengan hatinya dia menyerap ilmu, namun tidak berbuah amal perbuatan, maka dia belum mendapatkan manfaat dari ilmunya. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, terutama antum yang para penuntut ilmu Al-Quran, penting sekali di samping menambah hafalan Quran, yaitu menghiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang Allah SWT di dalam Al-Quran. Pada level-level tertentu dari mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran, perlu untuk para asatidzah, para muhafidh ini, para guru-guru antum, untuk memberikan pembimbingan kepada antum terkait dengan bagaimana mempraktekkan ayat demi ayat dari apa yang telah antum hafalkan, untuk mempelajari, untuk mentadabburi ayat-ayat tersebut, dan amalan apa yang bisa diamalkan dari setiap ayat yang dibaca. Misalnya ketika kita membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, ya, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta, apa yang bisa kita amalkan dari ayat ini? Begitu luasnya ilmu. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta, menunjukkan akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan akan zatnya, akan sifatnya, kesempurnaan akan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang Allah tetapkan adalah baik. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melahirkan amalan, yaitu kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan amalan yang lain, bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna dengan segala sifat dan kemuliaannya. Dan juga melahirkan kepada kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan alhamdulillah, yang di antara kalimat-kalimat thayyibah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ayat Al-Qur'an pasti ada amalan yang bisa kita amalkan pada ayat-ayat tersebut, baik amalan-amalan lahir maupun amalan-amalan hati, setiap ayat Al-Quran. Dan ini penting sekali sekarang di antara adat para a'immah salaf, para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwa kami tidaklah mempelajari atau tidaklah kami melewati 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran kecuali kami mempelajari bagaimana mengamalkan ayat-ayat tersebut. Setelah kami mempelajarinya, baru kami menambahkan 10 ayat lagi yang lainnya. Dan jika ini yang kita jalani, maka akan melahirkan seorang muslim yang dia bukan hanya menghafal Al-Quran di dadanya, tapi dia juga berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan ketika antum selesai menghafal Al-Quran, ini bukan berarti bahwa sudah selesai fase menuntut ilmu,
Karena di antara banyak kesalahan para hufaz, mengira ketika sudah sampai di level hafiz Quran, sudah sampai di puncaknya. Padahal ini adalah tahapan awal dari belajar. Ya, tahapan ialah salah satu fase dari talabul ilmi. Sesudah ini masih banyak lagi perjalanan, masih banyak yang belum kita ketahui. Dan yakini ikhwatal iman, yakini bahwa andai kata semua umur kita habiskan untuk mempelajari Al-Quran, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Bahkan ana pernah membaca beberapa hal dari para ulama yang mereka ingin mendalami Al-Quran. Para mufassirin seperti Imam Al-Qurtubi, di antara mutaakhirin misalnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, bahkan termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian besar mereka di akhir hayatnya ini menyesal. Menyesalnya apa? Kenapa tidak lebih awal mempelajari Al-Quran? Kenapa tidak lebih awal mempelajari Al-Quran? Mempelajari Al-Quran ini bukan berarti menghafalnya, bukan sekedar menghafalnya saja, tapi mempelajari makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Padahal yang ana sebutkan barusan adalah di antara ulama-ulama ahli tafsir. Ahli tafsir Quran. Al-Qurtubi termasuk tafsir yang paling besar dari tafsirnya para ulama dan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, yaitu tanah yang baik. Dan tanah yang baik ini menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa kanat minha ajadi amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Dan jenis yang kedua adalah tanah yang menyerap air, sehingga dengan dia menyerap air ini, dia menjadi tempat penyimpanan air di dalam tanah, sehingga bisa menjadi mata air dan juga menjadi sumur, sehingga memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Orang lain minum, orang lain memberi minum dan bercocok tanam dari air yang tersimpan di tanah ini. Ini adalah ilmunya para hufaz, para penghafal Al-Quran. Dan terkadang orang-orang yang membawa ilmu, dia menyampaikan ilmu kepada yang lebih alim darinya. Rubba muballighin aw'a min as-sami', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang yang mendengar lebih paham, orang yang disampaikan ilmu ini lebih paham daripada yang mendengarnya secara langsung. Orang yang disampaikan ilmu kepadanya lebih paham ketimbang yang mendengar ilmu itu secara langsung. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit dari para tabi'in, sebagian dari para tabi'in yang ilmu agamanya lebih hebat dari sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini tidak mengurangi martabat para sahabat tersebut. Seperti Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Beliau adalah menantunya Abu Hurairah. Menantu Abu Hurairah, imam di Masjid Nabawi. Dan tidak sedikit dari kalangan para sahabat yang belajar agama kepada Sa'id ibn Musayyab. Padahal beliau tabi'in. Juga Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau wafat usianya belum sampai 45 tahun. Ya. Namun beliau dikatakan sebagai orang yang paling alim di zamannya. Dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab-kitab seperti Syiar A'lamin Nubala dan yang lainnya, tidak sedikit para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar agama kepada beliau. Rubba muballighin aw'a min as-sami'. Sehingga bagian yang kedua ini adalah para hufaz, mereka yang menghafal ilmu agama ini, menghafal Quran, menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyampaikan apa yang dia hafal kepada generasi sesudahnya, kepada murid-muridnya. Sehingga ada sebagian orang yang mendengar dari dirinya mendapatkan maslahat dan manfaat ilmu yang juga besar dan tidak kalah besarnya dari apa yang didengar oleh para hufaz tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kalaha. Dan
Air ini juga mengenai jenis tanah yang lain, yaitu sebuah batu yang keras yang tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Itulah perumpamaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempelajari agama, ilmu agama ini, man faqaha fi dinillah, yang mengerti ilmu agama ini, fanafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, maka dia mengambil manfaat dari risalah yang Allah mengutusku dengannya, fa'alima wa 'allama, dia mengerti dan mengajarkannya kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan perumpamaan orang yang tidak peduli dengan ilmu agama yang aku bawa, walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus dengannya. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan talibul ilm, orang yang belajar ilmu agama, berusaha memahaminya, mengamalkannya dengan menumbuhkan, ya, dengan tumbuhnya ilmu itu dengan amal, tumbuhnya ilmu itu dengan amal, dan dia dengan manfaat ilmu dan amal yang dia lakukan, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, ini sebagai orang yang terbaik. Dan antum mengetahui khatul iman bahwa al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, dan ini sudah sebagai bukti kemuliaan yang luar biasa jika orang-orang berilmu mewarisi yang terbaik dari manusia-manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi adalah para nabi, para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada warisan terbaik melebihi warisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah mulianya mereka-mereka yang mengambil warisan itu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Nabi itu, yaitu ilmu, maka dia telah mendapatkan jatah yang banyak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memahami ilmu agama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, wal fiqhu fid din huwa al-fahmu li kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memahami ilmu agama itu yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-faqih fi salafi hadhihi al-ummah man ittusifa bi fahmihima. Karena orang yang dikatakan al-faqih, orang yang faqih di masa salaf, adalah yang disifati dengan pemahaman terhadap Quran dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang terbaik. Ya Rasulullah sallallahu, siapa yang terbaik di antara kami? Pernah beliau SAW ditanya tentang terbaik dari sisi nasab dan keturunan. Karena sebagian ya orang-orang Arab, dan bukan hanya orang Arab, semua suku merasa sukunya yang lebih baik daripada yang lain. Semua orang merasa seperti itu. Ya. Dan pernah ini ditanyakan kepada Nabi SAW, siapa di antara kita yang paling hebat nasabnya? Maka Nabi SAW menjawab, yang paling hebat nasabnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, kenapa Nabi Yusuf? Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Ayahnya Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Ishaq, Ibrahim. Subhanallah. Ya, Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Tidak ada nasab yang lebih hebat daripada ini. Ya, beliau seorang Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, di atasnya lagi Nabi. Subhanallah. Yusuf alaihissalam. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah SAW, bukan itu, tapi di antara kita orang-orang Arab, siapa yang paling hebat di antara kami? Maka Nabi SAW menjawab, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faquhu. Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam, tapi dengan satu syarat, jika dia mengerti ilmu agama. Ya, artinya walaupun nasabnya Quraisy, Bani Hashim, tapi jahil, la naf'ah, nggak ada manfaatnya.
Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak bisa didorong dengan nasabnya. Ya, walaupun Bani Hashim, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengerti ilmu agama, tidak ada maslahat dan manfaat baginya. Inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza tafat ilaihi jahafihu. Ya, dalam bait, salah satu bait syairnya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kaum yang besar, orang yang hebat dengan keturunan yang hebat, walaupun nenek moyangnya orang-orang mulia semuanya, tapi tidak punya ilmu, ketika dia berbaur dengan sesama manusia saghir, tidak ada nilainya, orang yang rendah dan kecil. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah ilmu adalah kita mengetahui pahala yang besar dari amalan yang sederhana, mengetahui mana amalan atau pahala atau amalan yang terbaik dari amalan yang baik. Dalam contoh akan hal ini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, beliau pernah memerdekakan salah seorang budaknya, budak miliknya dimerdekakan, dan beliau tidak menceritakan hal ini atau belum menyampaikan izinnya kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika waktunya, harinya Rasulullah SAW di rumahnya, Maimunah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Rasulullah SAW, asy'arta ya Rasulullah an a'taqtu walidati. Ya Rasulullah SAW, tahukah kamu bahwa aku telah memerdekakan budakku, dan memerdekakan budak ini pahalanya sangat besar. Ya, budak ini memerdekakan adalah pahala yang sangat besar. Nabi SAW kemudian bertanya, awa fa'alti, sudah kamu lakukan, sudah kamu merdekakan? Nah, ya. Dan Nabi SAW bersabda, ama innaki lau a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajri. Andai kata tidak kamu merdekakan budak itu, tapi kamu hadiahkan kepada salah seorang dari bibimu atau pamanmu, dari saudara ibumu, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Ya, Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis ini, hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, terkait dengan amalan yang lebih besar pahalanya dari sekedar memerdekakan budak. Memerdekakan budak pahalanya sangat besar, tapi kemudian memberikan budak itu kepada kerabat ibu kita, ini menunjukkan bahwa sedekah itu utama. Tapi bersedekah kepada kerabat, terutama saudara, ayah atau saudara ibu kita terutamanya, maka itu memberikan keutamaan yang lebih, ya, memberikan pahala yang lebih. Apalagi kepada orang tua sendiri, ya, memberikan hadiah kepada teman, saudara, berkata yang baik kepada teman dan saudara, itu baik. Bagaimana dengan ketika bertutur kata kepada orang tua? Bagaimana memberi hadiah kepada orang tua? Ini jauh lebih besar lagi pahalanya. Contoh yang lainnya, dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu anha, pernah sekali waktu Nabi SAW selesai salat subuh di tempat Juwairiyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi SAW keluar, dan ketika sudah matahari sudah meninggi, ya, di waktu duha kurang lebih jam 10 begitu, Nabi SAW balik ke rumah, mendapati Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha masih di majlisnya, di tempat zikirnya, masih ibadah. Subhanallah. Nabi SAW bertanya, ma zilti 'ala al-hal allati ma faradtuki 'alayha? Dari tadi saya tinggalkan ba'da subuh itu sampai jam segini kamu masih di tempat ibadahmu ini? Maka beliau mengatakan, iya ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qultu mundzul yawmi lawazanathunna. Setelah aku meninggalkanmu, kata Nabi SAW, aku mengucapkan 4 kalimat yang aku ulang 3 kali. Andai kata 4 kalimat atau kalimat yang aku baca itu pahalanya ditimbang dengan ibadahmu dari ba'da subuh tadi sampai duha ini,
pahalanya lebih berat 4 kalimat yang saya baca. Insya Allah, ini pentingnya ilmu. Kita mengetahui bagaimana zikir atau ibadah yang singkat dan sederhana, namun pahalanya mengalahkan ibadah dengan waktu yang lama. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Yang diulang ini sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya, sejumlah makhluknya, sebesar ridha zatnya, seberat arsy-Nya, dan sepanjang kalimat-kalimatnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ibadah dengan waktu yang lama itu baik. Namun ada zikir atau ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan dengan waktu yang singkat, namun pahalanya bisa mengalahkan ibadah yang dilakukan di waktu yang lama. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, antum insyaallah pernah mengetahui dalam sebuah athar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika 2 orang yang sedang melakukan safar dan kemudian tiba waktu sholat. Dan ketika tiba waktu sholat, mereka tidak memiliki atau tidak mendapatkan air untuk bisa berwudu. Akhirnya dua-duanya pun tayamum dan sholat. Selesai sholat, mereka mendapatkan air dan masih ada waktunya untuk bisa sholat lagi. Salah seorang di antara mereka ambil air wudu, sholat. Yang satu lagi tidak mengulang sholatnya. Dan dua-duanya mendatangi Nabi SAW menyampaikan akan hal ini. Dan Nabi SAW bersabda kepada yang tidak mengulang sholatnya, asabta sunnah wa azza'atka salatu. Kamu telah sesuai dengan sunnah dan salatmu sah. Kepada yang tidak mengulang. Dan kemudian kepada yang wudu dan mengulang sholatnya, lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan 2 kali pahala. Di sini kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan orang yang mengulang sholatnya, artinya dia lebih berat jerih payahnya. Dia wudu lagi, dia sholat lagi. Namun ternyata yang tidak mengulang sholatnya yang lebih sesuai sunnah, asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Dia lebih sedikit amal ibadahnya, tapi pahalanya lebih besar dan lebih benar. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan tentang pintu-pintu masuknya syaitan di dalam kitab Madarijus Salikin di jilid yang pertama. Beliau menyampaikan pintu-pintu masuknya syaitan ini diantaranya adalah upaya syaitan menipu manusia dari melakukan amalan yang baik sehingga meninggalkan yang lebih baik. Jadi amalan ini semuanya baik, tapi kebaikan suatu amalan yang satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada yang lebih baik, ada yang terbaik, dan semuanya baik. Ya, semuanya baik. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memahami ilmu agama, dia bisa memposisikan sikapnya, amalan apa yang terbaik pada waktunya. Contoh, ketika kita mendengar azan dan sedang baca Quran, mana yang lebih baik? Terus baca Quran atau jawab azan? Jawab azan. Ya, berhenti dari baca Quran dan menjawab azannya. Karena menjawab azan ini di waktunya azan lebih utama ketimbang ibadah yang lainnya, termasuk dari membaca Al-Quran. Ya, termasuk juga misalnya di waktu pagi, di waktu sore, di waktu kita bisa berzikir pagi dan zikir sore. Yang terbaik pada saat itu adalah menempatkan waktu itu untuk zikir pagi dan zikir sore. Ya, dan terus demikian. Setiap amalan ini ada yang baik, ada yang terbaik, dan kita tidak mengetahuinya kecuali dengan ilmu. Dan juga ilmu atau amalan yang maslahatnya dirasakan sendiri dengan amalan yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain,
Mana yang lebih baik? Amalan yang kita rasakan sendiri dan amalan yang orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Mana lebih baik? Orang lain dapat manfaatnya. Contohnya, ketika kita sedang iktikaf di masjid, kebetulan atau iktikaf di masjid yang ada di pinggir jalan, ada orang datang dan menanyakan suatu tempat. Saya mau bertanya, saya mau ke rumah si fulan, saudara saya, dan saya musafir, saya bukan orang sini, saya tidak tahu. Dan antum tahu alamat itu, tahu tujuannya. Lebih utama antum batalkan iktikaf antum dan mengantarkan orang itu sampai ke tujuannya ketimbang kita menyelesaikan iktikaf kita sampai tuntas. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW menyampaikan, li'an aqdiya hajata akhi, jika aku menyelesaikan hajat kebutuhan saudaraku sampai selesai, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahran, lebih aku cintai ketimbang aku iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, berapa pahalanya? Tapi menyelesaikan kebutuhan saudara kita, kita keluar dari masjid itu, kita tuntaskan hajat kebutuhannya sampai selesai, walaupun cuma 1-2 jam, pahalanya lebih besar ketimbang iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Subhanallah. Nah, kadang sebagian kita nggak paham ini. Ya, kita merasa mungkin mana lagi baca Quran. Iktikaf itu kan bukan diam-diam saja kan, lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sholat sunnah dan yang lain sebagainya. Kita mengira pahalanya ini lebih hebat daripada kita membantu orang lain. Ya, atau melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu dan lain sebagainya. Dan juga itulah kenapa menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Menurut keutamaan ilmu lebih aku cintai ketimbang keutamaan ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itulah kenapa dalam hadis juga yang lain dan riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, wa fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah, bukan dibandingkan dengan orang awam, dengan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Dibandingkan dengan ahli ibadah, apalagi dibandingkan dengan orang awam. Ya, ini dibandingkan dengan ahli ibadah saja, orang berilmu kafadlil qamar lailatal badr, seperti keutamaan bulan purnama. Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, karena cahayanya bulan purnama bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain sebagai penerang. Ia dimanfaatkan oleh orang lain sebagai penunjuk jalan. Ketika lampu gelap gulita, ya mati lampu, namun masih ada cahaya bulan purnama lagi, maka kita bisa menerangi jalan kita bisa mengetahui mau kemana kita akan pergi. Demikian perbandingan antara ilmunya orang-orang berilmu dengan ibadahnya ahli ibadah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini misalnya kita memiliki waktu yang singkat dan ada perbandingan antara mengamalkan yang ini atau yang itu. Contohnya, kita bangun di tengah malam yang waktunya sangat mendesak antara sholat sunnah, sholat witir atau sholat tahajud, dengan menuntut ilmu atau murajaah ilmu yang memang kita harus lakukan pada saat itu, dan tidak mungkin kedua-duanya dilakukan di saat yang bersamaan. Mana lebih utama di antara dua hal ini? Sholat tahajud atau murajaah ilmu? Murajaah ilmu lebih utama. Ya, murajaah ilmu
lebih utama ketimbang menjalankan sholat tahajud sekalipun. Subhanallah. Karena apa? Karena ilmu, jika kita mempelajarinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya ilmu itu bukan berhenti di kita saja. Maka di antara niatan, apa niat seseorang menuntut ilmu, sambil dia menjaga dan berusaha, niat itu adalah menjaga keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ya, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Pertama, kita mengangkat kebodohan dari diri kita karena kita sadar bahwa diri kita ini bodoh. Kita sadar bahwa diri kita ini tidak berilmu, jahil. Ya, dan kemudian kita ingin mengeluarkan diri kita dari kebodohan itu kepada ilmu. Dan kemudian setelah itu kita tularkan ini kepada orang lain, mengajarkan keberkahan ini kepada orang lain. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkadang suatu amalan ada dua ibadah yang jika kita tidak mungkin bisa melakukannya kedua-duanya dengan giat, dengan semangat. Contoh, seseorang yang sedang puasa, dia puasa sunnah, dan dia pada saat yang bersamaan sedang bertugas untuk membagikan bahan makanan di tempat bencana dan musibah. Ya, dia ditugasi hari itu menebarkan makanan, membagi-bagi makanan atau mengirim makanan ke tempat bencana dan musibah. Dan kondisinya dia sedang puasa sunnah, padahal jaraknya tidak dekat, jauh. Puasanya dia melemahkan dirinya dari melakukan tugas tadi. Ya, maka bagi orang tersebut lebih afdal untuk tidak puasa sunnah dan membagikan bantuan kepada orang-orang sedang ditimpa bencana dan musibah. Dan ini difatwakan oleh para ulama, di antaranya terkait tentang seseorang yang membagi makanan pada hari Arafah. Atau tahu puasa Arafah pahalanya luar biasa. Namun bagaimana ketika seseorang sedang wukuf di Arafah? Artinya ketika dia puasa Arafah, bukan termasuk bagian orang yang wukuf, dia membagi-bagi makanan bagi orang yang sedang wukuf. Ini ibadah. Puasa Arafah juga ibadah yang mulia. Namun ketika dia sedang puasa, upaya dia ini menjadi semakin lemah. Mana yang lebih afdal baginya? Dia tidak puasa dan berupaya semaksimal mungkin membagikan makanan kepada jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Padahal antum tahu nilai dan keutamaan puasa Arafah. Dan ini juga ikhwatal iman, misalnya seorang yang dia murajaah ilmu, dia belajar, dia menuntut ilmu, namun kemudian dia sadar bahwa saat itu waktunya tidur misalnya, atau lapar, waktunya makan. Hal-hal yang seperti ini, seseorang yang berilmu tahu bahwa ketika seseorang itu waktunya tidur, misalnya setelah Isya, ya, memang sunnahnya Nabi SAW tidur pada Isya, ya, dan kemudian di pertengahan malam bangun, kemudian tidur lagi, kemudian bangun di menjelang subuh, dan setelah itu ada qailulah. Jadi 3 kali tidurnya Nabi SAW dalam setiap harinya. Nah, ketika dia tahu bahwa ibadah, bahwa yang terbaik pada saat itu adalah tidur, maka dia akan melakukan hal ini. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, inni la ahtasibu minallahi ta'ala min naumati kama ahtasibu minhu minallahi jalla wa ala min qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari tidurku seperti aku mengharapkan pahala dari salatku. Subhanallah. Dari tidur ketika kita memberikan hak kepada tubuh kita dan kemudian agar ibadah kita lebih giat, maka tidur kita pun berpahala. Ya, makan juga. Ketika kita menahan diri tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, namun kemudian hal itu membuat kita lemah dan lemas di dalam menjalankan ibadah, maka itu malah memberikan mudarat. Ya, sehingga para ulama membahas tentang hukum makanan, bukan hukum apa yang dimakan, tapi ada orang yang makannya sesuai, ada yang makannya kurang, ada yang makannya berlebihan, dan ini semuanya ada hukumnya sendiri-sendiri. Ya, ketika seseorang misalnya makannya kurang,
Sehingga dia selalu mengurangi makanannya, dia maunya diet gitu ya. Tapi dietnya ini membuat dia lemas. Dan jika lemasnya dia sampai menghambat dia dari menjalankan apa yang wajib, dietnya jadi haram. Masya Allah. Ya, demikian pula sebaliknya orang yang bukan diet tapi makan ekstra, lebih makannya ya. Ketika yang lainnya makan sepiring kenyang, dia 2 piring lebih gitu ya. 2 piring bahkan tambah lagi. Apakah boleh ketika hal itu membuat badannya semakin berat dan menghambat dia dari beribadah kepada Allah, menjalankan yang Allah wajibkan kepadanya, maka makan berlebihan yang dia lakukan jadinya haram. Dan jika tidak, maka hukumnya adalah makruh. Ini dijelaskan oleh para ulama akan hal ini. Dan juga di antara manfaat ilmu, yaitu kita mengetahui mana yang terbaik kondisinya, waktunya di dalam menjalankan ibadah. Contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum. Jika kamu menampakkan sedekah, itu adalah baik. Namun jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, itu adalah lebih baik untukmu. Ya, sedekah ini bisa terlihat oleh orang dan bisa juga disembunyikan. Dan para ulama sendiri mengatakan bahwa sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal ketimbang terang-terangan, kecuali jika dia bersedekah terang-terangan akan memotivasi orang lain untuk bersedekah seperti dia. Artinya dia seorang tokoh, ya, pejabatkah atau alim ulama-kah, orang yang disegani, sehingga ketika dia melakukan sesuatu dengan terang-terangan, orang akan berbondong-bondong meniru dia. Maka yang seperti ini lebih afdal baginya adalah terang-terangan, ya. Dan yang seperti ini tidak akan diketahui kecuali dengan talabul ilmu dan belajar dan menuntut ilmu. Dan ini segera contoh-contoh saja bagaimana antum bisa melihat kenapa ilmu itu menempati tempat yang paling mulia di dalam agama ini. Antum tahu wahyu yang pertama kali disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW apa? Iqra, bacalah. Ya. Dan dengan membaca, dengan menuntut ilmu, seseorang bisa merubah kondisi dan keadaannya. Ketika bicara tentang urusan dunia, saya memberikan contoh 2 buah negara. Yang negara ini pernah hancur habis karena perang. Negara mana itu? Jerman dan Jepang. 2 negara ini pada waktu Perang Dunia Kedua hancur habis. Tidak tersisa sama sekali. Jerman dan Jepang. Ceritanya Jepang tahu, dibom dengan bom atom. Ya. Di kota Hiroshima dan Nagasaki hancur dengan bom atom. Jerman sampai hari ini terkena aturan dunia tidak boleh punya tentara karena kejahatan perang mereka di masa Nazi Jerman, zamannya Hitler. Mereka terpuruk habis, dilucutin habis, dieksplorasi habis semua hartanya, terpuruk. Dan mereka kemudian mengembangkan dari sisi yang mereka masih bisa mengembangkan dirinya. Dari sisi apa itu? Ilmu. Dia belajar, mereka mengembangkan ilmu dan teknologinya, sampai Jerman dan Jepang hari ini termasuk negara yang paling maju di muka bumi karena ilmunya dan teknologinya. Ini bicara urusan dunia. Bagaimana suatu masyarakat atau suatu bangsa atau seseorang yang jika dia ingin mulia, maka dia harus menghadapkan dirinya kepada ilmu, apalagi ilmu agama. Ilmu agama ini walaupun yang memiliki ilmu itu sudah sirna dan mati di dalam bumi, ilmu itu terus masih mengalir. Ya, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Sudah berapa lama beliau meninggal? Kurang lebih 1200 tahun dari sekarang. Kurang lebih 1200-an tahun beliau meninggal. Tapi sampai hari ini Imam Syafi'i rahimahullah ilmunya seperti orang yang masih hidup. Ya,
Kadang orang seorang ustaz atau dai atau ustaz kita mengajarkan Imam Syafi'i berkata begini, Imam Syafi'i seperti beliau masih hidup di kota mana atau di mana. Padahal sudah 1000 tahun lebih beliau meninggal. Rahimahullah. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedikit tausiah nasihat terkait dengan ilmu dan keutamaan ilmu. Semoga memberikan motivasi bagi kita untuk menjaga keistiqomahan di dalam belajar dan menuntut ilmu. Belajar itu butuh kesabaran, ya, butuh pengorbanan, sabar, pengorbanan, dan yang paling berharga dan paling penting dari semuanya, jaga keikhlasan, ya, karena sehebat apapun ilmu, kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu supaya dianggap sebagai al-hafiz, orang yang hafid Quran, untuk menjadi imam masjid, untuk menjadi ini, untuk menjadi orang yang diakui sebagai orang alim kabir, dan yang lain sebagainya, itu tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Dan ikhlas ini yang paling berat bagi setiap penuntut ilmu, karena semakin tinggi derajat seseorang, musuh yang paling besar bagi orang itu adalah dirinya sendiri. Banyak orang memuji, banyak orang menyanjung-nyanjung, memulia-muliakan dirinya. Musuhnya dirinya yang paling besar. Apakah dia termakan dengan pujian-pujian itu atau tidak? Karena ketika dia termakan dengan pujian-pujian ini, binasalah dia sebelum yang lainnya binasa. Apa artinya punya ilmu yang banyak tapi membuat dia semakin jauh dari Allah karena dia memiliki perasaan ujub, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Allah ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiikum. Aqulu lahu li ustadzina al-karim, jazakumullahu khairan ala kalimatihi thayyibah. Dan sekarang insyaallah kita buka sesi tanya jawab bagi para santri ataupun jamaah yang datang yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Ya, tafadhol. Islam di Afrika itu tahu bahwa di sana lahirnya banyak ulama daripada Indonesia, tapi dari segi pertumbuhan ekonomi mereka lebih lambat. Apakah ilmu agama mempercepat pertumbuhan ekonomi? Apakah ilmu agama menghambat pertumbuhan ekonomi? Karena tadi dicontohkan bagaimana di negara-negara Afrika banyak alimnya, banyak ulamanya, tapi pertumbuhan ekonomi mereka lambat. Subhanallah, informasi mungkin yang antum terima ini agak sedikit terlambat juga, karena di kalangan para pengusaha, negara-negara Afrika itu disebut sebagai Cina kedua. Sebagai Cina kedua. Banyak pengusaha dari banyak negara Timur Tengah dan Cina sekalipun, mereka membuka akses ke negara-negara Afrika untuk menjadikan itu sebagai sumber. Dan anak memiliki seorang teman yang sering ke sana, anak lupa nama negara yang dituju, untuk belanja emas. Ya. Dan bukan dijual ke Indonesia. Dari sana dia belanja emas, dikawal oleh pemerintahan dan negara tersebut, ya, dengan pengawalan tentara mereka. Langsung berangkat dengan pesawat ke Dubai, ditransaksikan di Dubai berkali-kali seperti itu. Ya, dan ini dia menyebutkan bahwa selisih keuntungan yang bisa didapatkan dengan luar biasa. Adapun tentang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kita menyadari bahwa negara-negara yang ada di muka bumi secara umum tidak menerapkan ekonomi Islam. Ya. Jadi bukan bicara Islam yang menghambatnya, tapi karena mereka yang tidak mau mengikuti ekonomi Islam. Yang sedihnya, kaum muslimin yang masih melihat bahwa konsep ekonomi Islam itu tidak memberikan kebaikan bagi sebagian mereka.
Padahal konsep ekonomi Islam ini yang sangat menguntungkan di hari pertama kita mengikuti konsep ekonomi Islam. Ya, di hari pertama kita mengikutinya itu sudah dapat untung. Ya, dapat untungnya dari mana? Setidaknya adalah selamat dari kerugian. Ya, maka antum tahu pusat ekonomi syariah sekarang di mana? Pusat ekonomi syariah dunia ada di Inggris. Ya, bukan di Arab Saudi, bukan di negara-negara, tapi di Inggris. Pusat ekonomi syariah itu di Inggris sekarang. Subhanallah. Dan mereka pun menyadari bahwa ekonomi syariah ini solusi terhadap masalah ekonomi dunia. Kenapa? Karena kalau anda bicara di sini banyak yang belum sampai level ilmunya. Ya, nggak sampai level ilmunya. Bagaimana menjelaskannya? Karena riba, bicara dari sisi riba. Riba ini haram dan kabair dan dosa besar. Riba ini, orang yang bermuamalah dengan riba, dia rugi di hari pertama dia bermuamalah dengan riba. Ketika dia pinjam uang yang berbunga, ketika dia pinjam, tanggal 1 dia ambil uangnya, pinjaman ini. Kemudian dia belanja bahan baku untuk produksi misalnya. Ya. Belum tentu bulan depan sudah jadi barangnya, atau baru jadi, bisa jadi barangnya baru jadi karena dia baru beli mesin, baru beli peralatan, ya, dengan uang utangan. Baru produksi masuk tanggal 1 bulan depan dia harus bayar bunganya. Ya, bagaimana dia bisa menutup yang seperti ini? Tapi konsep ekonomi syariah, misalnya syarikat kerjasama, ada pemodal, ada orang yang bekerja. Orang yang menjalankan modal ini baru dia bertanggung jawab membagi hasil kalau sudah ada hasilnya. Walaupun perusahaan ini sudah berjalan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setahun, 2 tahun, tapi belum hasil, belum tanggung jawab untuk membagi hasil. Gak ada biaya. Ya, ini dari sisi sederhana ini saja ada untungnya. Apalagi kalau kita bisa membandingkan dengan konsep-konsep ekonomi barat dan kemudian dibandingkan dengan Islam, mereka bakal melek dan sadar. Itulah maka di dalam kajian sirah, misalnya bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau bisa mengalahkan Yahudi di marketnya Yahudi, di pasarnya Yahudi dengan konsep ekonomi syariahnya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan lebih berat daripada jemaah yang banyak yang hadir di sini. Barakallah. Ada lagi dari para santri atau para jamaah sekalian? Mumpung ilmu itu datang kepada kita, ya, kami persilakan. Para santri, jam tidur santri jam berapa? 3. Setengah 10. Bangun jam? Masya Allah. Terus ada qailulah. Baiklah, Ada. ya pada zuhur. Oh, ada. Betul. Apa namanya, untuk waktu yang afdal ketika pada asar, ketika pas hari Jumat, kan di situ ada waktu yang disajak untuk berdoa. Kemudian pada sore itu juga ada kewajiban kita untuk berzikir petang. Mana yang kita utamakan, zikir dulu atau doa dulu? Nah, dua-duanya bisa dilakukan karena di zikir sore itu ada doa di sana. Ya, di zikir sore itu ada doa. Dan contoh begini, doa itu banyak, doa mustajab banyak sekali, doa yang baik itu banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ana misalnya ketika menghadapi waktu-waktu yang musdahamah, waktu-waktu yang mepet singkat, dan di waktu-waktu itu kita bisa memanjatkan doa banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang misalnya meminta ini, meminta itu dan lain sebagainya. Atau melakukan suatu ibadah yang lainnya yang insya Allah kualitas dan nilainya tidak kalah dengan doa. Contohnya apa?
memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi ashra. Ya, ini luar biasa. Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Maka di dalam waktu-waktu yang mungkin kita mepet antara azan dan iqamah, ya, dan kita tidak memungkinkan pada saat itu untuk berdoa meminta sesuatu, banyak salawat. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Contoh tadi misalnya Anda datang, Anda mengira bahwa waktu antara azan dan iqamah sudah sangat mepet. Padahal setidaknya ketika kita sudah sholat subuh ini ada 2, ketika kita masuk di masjid ada 2 sholat sunnah. Ya, di situ ada tahiyatul masjid dan ada qabliyahnya. Namun ketika tidak memungkinkan untuk melakukan dua-duanya, kita bisa melakukan satu tapi dengan 2 niat. Betul? Bisa satu tapi dengan kedua niat tersebut. Ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah dalam kitab beliau Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, dan beliau mengutip perkataan Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan hal ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa saya tidak mengetahui khilaf di antara para ulama akan bolehnya hal ini. Jadi 2 rakaat yang kita lakukan, tapi seperti kita melakukan 4 rakaat dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Mungkin ada lagi yang terakhir dari para santri. Tafadhol. Allah barik fiik. Izin Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, berkaitan mengenai kita ini para penuntut ilmu, ya, itu ada rasa-rasa putusnya, rasa lemah semangat, kemudian di dalam menuntut ilmu. Kami minta arahan antum yang kiat-kiat supaya kita semangat lagi dalam thalabul ilmi. Begitu juga berkaitan dengan niat juga Ustaz. Kadang-kadang ya kita berusaha untuk mengharap wajah Allah, tapi juga yang namanya ibadah ada saja yang tendensi dunia ya selalu. Barakallahu fiik. Kalau yang nanya Ustaz, jawabannya satu pengajian. Satu majelis ini. Nah, Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ala ghairi dhalika faqad halak. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa jenuhnya. Ada masa-masa fatrah atau futur. Masa semangat dan masa jenuh. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Ketika dia mengalami masa futur, masa jenuh ini di atas sunnahku, maka dia berada di atas hidayah. Wa man kanat ala ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa di luar itu maka dia binasa. Para ulama mensyarah hadis ini panjang lebar. Ya, bahwa kita sadar iman itu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bertambah dan iman itu juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena dosa dan maksiat. Dan itu adalah wajar dan manusiawi karena kita ini ya manusia. Ya, kita pasti semuanya pasti mengalami masa futur. Siapapun dia. Karena kita bukan nabi. Sesudah Nabi SAW pasti mengalami futur, tidak mungkin tidak. Namun ketika menghadapi futur inilah yang harus kita perhatikan. Nabi SAW menyampaikan, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Orang yang ketika mengalami masa futur dia di atas sunnahku, maka dia berada di atas hidayah. Ketika kita mengalami kejenuhan, diam di masa jenuh itu lebih baik daripada keluar dari jalur yang benar. Ya, jenuh dari ibadah, jenuh dari ini dan itu, diam saja. Atau sebetulnya bukan diam, tapi mencari jenis ibadah yang berbeda. Seperti apa misalnya? Ketika antum adalah seorang talibul ilm,
Menuntut ilmu, coba dan sibuk dengan belajar dan menuntut ilmu, coba alihkan dengan misalnya silaturahim, ya, atau bertemu dengan menjenguk para asatidzah, ke rumah para asatidzah, orang-orang senior, orang-orang saleh, atau menjenguk orang sakit, atau ziarah kubur. Ya, ini jika artinya kita masih tetap di atas sunnah Nabi SAW. Ada sunnati, futurnya di atas sunnah. Ya, dengan beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain, yang dengan itu mengalihkan kita dari masa kejenuhan ini. Jenuh pegang buku, jenuh ini, jenuh misalnya seperti itu. Maka keluar saja, keluar, bertemu dengan ikhwafillah, dengan saudara kita, dengan ini, dengan para tulabul ilm, melakukan rihlah misalnya, ya, yang halal, ya, antum ke pantai, antum kemana dan lain sebagainya, tempat-tempat yang Allah izinkan kita, Allah halalkan bagi kita untuk itu. Dan di situ kita menghibur diri kita, atau kita olahraga, ya, hal-hal yang positif, yang dengan itu tetap kita di atas sunnah dan tidak keluar dari jalur sunnah, tetap di atas ala sunnati. Waman kanat fatratuhu ala ghairi dzalika faqad hada. Namun ketika fatrahnya di luar itu, nah di luar itu ini bertingkat-tingkat. Ada yang dia keluar ini tergoda oleh syaitan kepada dosa dan maksiat, ya, kepada dosa. Ada orang jenuh dari ketaatan, namun kemudian dia terjebak di dalam maksiat, dalam dosa. Ya, dia kayaknya gak enak hidup begini terus, pengen coba yang seperti itu misalnya. Akhirnya dia keluar dari jalur sunnah Nabi SAW, malah melakukan dosa dan maksiat. Ini diantara kebinasaan. Nah, ketika terjebak dalam dosa dan kemudian dia masih diingatkan, disadarkan oleh Allah, diingatkan oleh teman-temannya, dan dia tahu, ya Allah, ternyata maksiat ini gak benar, maksiat ini salah, ini dosa, dan kemudian dia berusaha rujuk ke jalan yang baik, maka dia masih mendapatkan kesempatan atau potensi untuk menjadi orang yang selamat. Namun ada lagi yang ala ghairi dzalik, yang masa futurnya ini malah belok kepada bid'ah, ya, jenuh di atas sunnah, belok kepada bid'ah karena termakan syubhat, karena menonton channel-channel syubhat atau membaca buku-buku yang penuh dengan syubhat dan lain sebagainya. Akhirnya hatinya kotor dengan syubhat ini, dan kemudian dia berbelok kepada bid'ah, ya, sehingga ada misalnya istilah salafi tobat begitu ya. Ya, ini gara-gara yang seperti ini. Masa futurnya dia isi dengan syubhat, maka rusaklah hatinya. Ketika hatinya rusak, faman kanat fatratuhu ala ghairi dzalika faqad halak. Ketika masa futurnya di luar itu, di atas sunnahku, di luar sunnahku, malah kepada bid'ah, binasalah dia. Dan lebih binasa daripada ketika dia berada di atas maksiat dan dosa. Dan melatih kita untuk bisa termotivasi menuntut ilmu dan untuk berusaha untuk ikhlas. Ini memang ujian setiap manusia, setiap para talibul ilm adalah hal itu, bahwa kita terus setiap saat dan waktu berusaha untuk memperbaiki niat kita. Dan memang ini tidak mudah. Semua manusia, sebagaimana kemarin dalam kajian ilmu kita mempelajari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia mengatakan ma'alajtu syai'an ma'alajtu ala niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat, lebih susah ketimbang aku mengobati masalah niatku. Aku berusaha memangkas ujub dan riya itu dari hatiku. Namun setiap aku pangkas, setiap aku potong, setiap aku cabut, ternyata dia tumbuh lagi dengan warna yang lebih baru. Ya, itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik tersembunyi. Ya, dan juga hal inilah kenapa ketika Nabi SAW menyampaikan hal itu, Nabi SAW menyampaikan bahwa syirik itu lebih halus daripada langkah semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ya Allah,
Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kita bisa selamat dari syirik yang seperti itu ya Rasulullah, yang kadang melangkah di dalam hati yang kita sendiri nggak berasa. Ya, kita sendiri tidak merasa, subhanallah, ternyata ada niat selain Allah di dalam hal ini. Apa kiatnya? Meminta kepada Allah, doa sebagaimana diajarkan kepada Nabi kita, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari berbuat kesyirikan yang aku tidak sadari. Ya, artinya syirik ini bukan syirkul akbar di sini. Ini terkait tentang syirkul khafi, syirik tersembunyi yang kadang kita tidak menyadarinya, ada di dalam hati. Ketika ada orang memuji kepala kita besar, hati kita senang. Orang menyanjung nama kita, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala kesyirikan yang besar maupun yang kecil maupun yang tersembunyi. Allah taala yang besar. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah sampai di penghujung acara karena keterbatasan waktu. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Al-Hasan Buazir MCMA, jazakallahu khairan ala kalimatihi thayyibah. Semoga kita semua mendapat faedah yang banyak dari beliau. Maka kita ucapkan terima kasih sekali lagi yang terhingga. Nah, tadi didoai kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.